Kalau kita melihat ada anak-anak muda ataupun kalangan masyarakat yang mereka sangat a priori terhadap politik dan mereka tidak paham dan tidak mau paham dan membiarkan dirinya dalam kebodohan di dalam permasalahan politik, itu sebenarnya adalah efek daripada efek jangka panjang daripada apa yang ditinggalkan oleh penjajah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan seputar dinamika umat Islam. Hari ini kita akan bicara tentang pemuda dan politik. Kita ketahui bahwa animo masyarakat, khususnya generasi muda hari ini cukup besar dengan dinamika politik yang terjadi di tanah air kita. Karena itu kita hadirkan narasumber kita, Ustadz Abdul Rohim Ba'asyir. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat nih. Kalau sakit nggak nyampe sini. Alhamdulillah. Ustadz, ini nanti kita akan bicara tentang peran pemuda, khususnya aktivis Islam dan politik. Ustadz selama ini aktif membina masyarakat, membina pemuda, membina aktivis Islam. Kira-kira apa yang ingin Ustadz sampaikan mengawali pembicaraan kita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Pemuda itu adalah sebuah sumber energi bagi masyarakat ataupun bagi suatu komunitas masyarakat. Suatu komunitas masyarakat yang tidak memiliki pemuda, dia akan menjadi komunitas yang tidak produktif dan kehilangan tenaganya untuk bergerak maju dan merealisasikan apa yang menjadi kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pemuda itu memang punya peran penting di dalam suatu komunitas, di dalam komunitas tersebut. Karena kalau tidak ada mereka, maka komunitas itu akan menjadi komunitas yang lumpuh dan bahkan bisa jadi dia akan menjadi makanan empuk bagi musuh-musuhnya. Ya, sehingga pemuda dimanapun mereka berada, bagi suatu bangsa atau suatu masyarakat tertentu, hendaknya dia betul-betul menyadari perannya dan dia harus bergerak sesuai dengan apa yang memang menjadi tugasnya sebagai seorang pemuda. Mereka sebagai pemuda yang memiliki potensi untuk kemajuan masa depan bangsa. Inilah yang menjadi tantangan berikutnya, bahwa pemuda itu bisa menjadi pemuda yang berpotensi atau bisa menjadi pemuda yang tidak berpotensi. Kenapa? Ini nanti kembali kepada bagaimana pendidikan para pemuda itu dilakukan, bagaimana pemuda itu disiapkan. Karena umur terus berjalan dan ilmu harus ditambahkan kepada mereka supaya mereka menjadi pemuda-pemuda yang kemudian bisa menjadi penggerak bagi masyarakat sekitarnya dengan sejauh mana atau tingkat keilmu yang mereka miliki. Ya, ketika kemampuan ilmu yang ada pada mereka itu semakin luas, maka potensi mereka akan semakin besar. Bersama dengan energi, tenaga yang ada pada mereka serta daya coba-coba yang biasanya memang para pemuda itu kan khas, ya, memiliki karakter khas, yaitu ingin mencoba dan mencari identitas dirinya seperti itu. Oleh karena itu potensi ini akan berbanding lurus dengan bagaimana mereka disiapkan. Nah, ini kembali nantinya kepada suatu masyarakat atau suatu bangsa itu bagaimana mereka juga memberikan pendidikan atau memberikan kesempatan kepada anak mudanya untuk dapat dididik dengan baik, termasuk dalam bidang politik, Ustaz. Apalagi di bidang politik, ya, karena kalau kita melihat politik itu kan sebenarnya adalah sebuah upaya yang atau segala upaya dan daya upaya yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu untuk merealisasikan kemaslahatan bagi dirinya. Itulah politik. Nanti akan keluar dalam bentuk kebijakan-kebijakan, bentuk keputusan-keputusan bersama yang kemudian semua itu menuju kepada kebaikan mereka, baik secara ekonomi di bidang di sektor ekonomi maupun di sektor kemasyarakatan dan sebagainya begitu. Ya, kita lihat hari ini kan sebenarnya peran pemuda cukup besar, ya, terutama juga dalam bidang politik. Tetapi ada sebagian pemuda dan aktivis Islam yang memandang bahwa
politik itu tidak baik, kotor, kemudian juga penuh dengan intrik, tidak jujur. Mengapa hal ini terjadi, Ustaz? Mungkin itu karena lemahnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang apa itu politik. Sebenarnya kalau dikatakan politik itu kotor, itu tidak sepenuhnya benar demikian, karena politik itu adalah sebuah sektor, ya, sebuah sektor dari sekian sektor yang ada dalam kehidupan manusia, di mana ada salah satu bagiannya yaitu politik. Nanti ada bagian lain atau sektor lain ekonomi, ada bagian lain sektor kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, politik dia juga dia akan memberikan peran penting, sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya politik adalah bagaimana daya upaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat itu untuk mengambil kebijakan-kebijakannya demi untuk mereka sampai kepada kemaslahatan bagi dirinya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat politik sebagai sebuah sektor akan menjadi kotor kalau memang diisi oleh orang-orang yang kotor. Kalau diisi oleh orang-orang atau pemuda-pemuda yang memang dia tidak diisi dengan pendidikan serta nilai-nilai mulia pada diri mereka, maka otomatis segala kebijakan yang nanti akan ada di sana, kemudian segala keputusan-keputusannya akan terkait dengan hal-hal yang sifatnya kotor, baik itu korupsi, kolusi, nepotismenya, atau mungkin juga untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat bersama dan sebagainya, sehingga terlihat kotorlah politik itu, karena hanya akan menguntungkan segelintir tetapi merugikan segelintir yang lain. Tapi sebaliknya, kalau politik itu diisi oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang punya integritas, punya tanggung jawab dan amanah gitu ya, maka politik itu akan menjadi politik yang indah dan bersih dan sangat akan membawa banyak sekali kemaslahatan bagi masyarakat tersebut. Artinya memang harusnya pemuda-pemuda yang soleh, yang baik terjun ke dunia politik. Ya, itu tadi yang kita katakan, Mas. Jadi bahwa tinggal kembali bagaimana pemuda ini disiapkan. Kalau mereka ini, pemuda ini disiapkan dengan persiapan yang bagus, dengan pendidikan yang baik, keimanannya dibangun dengan baik, ketakwaannya dibangun dengan baik, keilmuannya juga, baik itu ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu ilmu-ilmu dunianya, begitu ya, sehingga keahlian-keahlian mereka juga terdidik dengan baik, maka akan muncul kalangan-kalangan pengambil kebijakan nantinya di dalam suatu negara atau suatu komunitas tertentu itu nanti akan membawa kemaslahatan yang baik pula. Pada posisi seperti itu akan terlihat politik itu bersih, penuh dengan kejujuran, penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab, penuh dengan amanah dan sebagainya. Seperti mana yang kita lihat di era-era politik bersih, baik itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, ya Khulafaur Rasyidin, khususnya sosok-sosok yang dijamin oleh Rasulullah SAW dan memberikan contoh bagaimana berpolitik yang bersih dan indah, dan akhirnya dirasakan kebersihan dan keindahan itu dan kedamaian itu serta kemenangan itu dirasakan oleh bersama, kemaslahatannya dirasakan oleh bersama. Namun sebaliknya, kalau kita melihat pada pita sejarah, di mana ada bagian-bagian di mana di sana ada penguasa-penguasa tertentu yang menerapkan politik kotor, ya gitu ya tadi, maka kita akan melihat bahwa sektor politik pada masyarakat tersebut juga akan terlihat kotor, sehingga tidak bisa kita jadikan bahwa secara mutlak bahwa yang namanya politik itu kotor, gitu ya, politik itu selalu identik dengan trik dan tipu daya dan sebagainya. Tinggal diisi siapa orangnya, begitu. Berarti memang harus disiapkan dari pemuda ya, bagaimana menyiapkan mereka untuk menjadi seorang yang memang ketika mereka terjun ke dunia politik memang mereka sudah siap secara mental, secara nilai. Iya, betul sekali. Jadi memang pemuda, sekali lagi bahwa pemuda itu adalah energi bagi suatu komunitas masyarakat. Seseorang itu bisa berpolitik dari sejak muda sampai tua, bisa jadi seperti itu ketika memang dia memang punya keahlian di bidang itu, ya, dan dia menjadi orang yang memiliki potensi untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan bagi masyarakat sekitarnya, maka otomatis dia mau tidak mau sedang berada pada sektor politik di mana dia akan ikut mengambil kebijakan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, sekali lagi ini persiapannya ini kembali kepada sosok tersebut. Kalau dahulu dia melewati sebuah masa-masa persiapan yang baik, maka dia akan menjadi seorang politikus yang baik pula. Dia akan melaksanakan berpolitik dengan cara yang baik sehingga kemaslahatan betul-betul dirasakan oleh semua. Begitu. Apa ada mungkin prinsip-prinsip khusus yang memang harus mereka pegang, khususnya
orang-orang yang mau terjun ke dunia politik, termasuk para pemuda atau aktivis Islam? Sebenarnya prinsip paling utama adalah bagaimana hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagi kita kaum muslimin khususnya, ya, kita melihat Rasulullah SAW itu sebagai contoh terbaik buat kita, dan karena memang beliau diutus juga sebagai uswatun hasanah, ya. Kita melihat bagaimana Rasulullah menyiapkan generasi penerus beliau yang nanti akan menjadi pengganti beliau atau sebagai khalifah ketika mereka memegang peran-peran politik tadi yang kita katakan, ya. Jadi ada di sana Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan Utsman dan Ali dan seterusnya, ya. Kita melihat bagaimana kemaslahatan politik yang saat itu terjadi, era keemasan dan kemuliaan itu yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai era Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, begitu ya, dipuji dengan kata-kata yang demikian. Para penerus-penerus yang penuh dengan petunjuk. Ar-Rasyidin itu artinya sebagai apa namanya, yang penuh dengan petunjuk, Al-Mahdiyyin yang mendapatkan bimbingan. Disebut demikian oleh Rasulullah SAW karena memang mereka dibangun dari masa-masa di mana dididik langsung oleh Rasulullah SAW, dibangun keimanannya, dibangun ketakwaannya, dibangun kezuhudannya, ya, di mana iman dan takwa itu kemudian menghasilkan akhlak-akhlak mulianya, pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Al-Quran, pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu betul-betul mereka serap dengan baik. Lalu kemudian ketika Rasulullah wafat pun, ya sudah tidak ada pun, mereka sudah bisa menerapkan sistem politik yang mereka bangun dengan cara yang benar dan baik pula. Baik, Ustaz, kita kembali lagi ke bagaimana sebagian pemuda dan aktivis Islam yang juga masih a priori terhadap politik. Apakah sikap ini sebenarnya masih merupakan warisan dari penjajah kolonial Belanda dulu, Ustaz, kalau memang ada pemahaman semacam itu? Ya, pembodohan adalah merupakan salah satu apa yang saat itu sangat gencar dan upaya yang sangat gencar dilakukan oleh penjajah di negeri kita ini, atau bahkan dimanapun, ya, karena penjajahan itu kan sebenarnya dia datang untuk menguasai dan merebut semua yang ada di situ. Mereka tidak akan bisa melakukan penjajahan kecuali rakyat yang berada di situ bodoh, ya, penghuninya bodoh, sehingga bisa mereka ambil sesuka hati mereka. Maka pembodohan adalah merupakan salah satu hal yang paling utama yang dilakukan oleh para penjajah. Maka hari ini kalau kita melihat ada anak-anak muda ataupun kalangan masyarakat yang mereka sangat a priori terhadap politik, dan mereka tidak paham dan tidak mau paham dan membiarkan dirinya dalam kebodohan di dalam permasalahan politik, itu sebenarnya adalah efek daripada efek jangka panjang daripada apa yang ditinggalkan oleh penjajah tersebut, ya. Karena suatu masyarakat yang mereka itu tidak memahami tentang tata kelola politik yang baik, maka mereka juga jauh dari kemaslahatan di dalam kehidupan mereka. Otomatis mereka akan tetap dalam keadaan mereka dipermainkan oleh bangsa lainnya, ya. Mereka akan hidup di bawah apa namanya, kekuasaan dari bangsa lainnya, sehingga seluruh hasil-hasil baik itu hasil alamnya dan energi-energi yang mereka miliki semuanya akhirnya dikuasai oleh bangsa yang lain, dan mereka menjadi bangsa yang terjajah. Ya, itu bahayanya. Dalam perjalanan sejarah pun kan kadang-kadang kita lihat, ya, seperti kita lihat dulu umat Islam juga mereka begitu aktif dalam masa kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan juga masih aktif. Tapi dalam perjalanan sejarah kadang-kadang umat Islam itu ditinggal begitu saja. Dia dipakai seperti gerobak yang sedang mogok, disuruh untuk dorong, tapi setelah gerobak itu jalan ditinggalkan. Gimana anggapan semacam ini? Ini maksudnya di era sekarang berarti? Ya, era dulu sejarah. Dan era sekarang juga. Ya, di era ini bagian dari proses perjalanan sejarah yang kadang sebagian umat Islam masih melihat ini. Umat Islam itu hanya dipakai ketika dibutuhkan, setelah tidak dibutuhkan ditinggalkan begitu saja. Ya.